Eh, ya, jadi mata kuliah ini saya dapat informasi dari Pak Kaprodi di pasca sarjana bahwa mata kuliah ini itu baru ya, baru semester ini nih, atau baru tahun akademik ini. Nah, karena baru maka dosennya eh, Pak Kaprodi minta itu langsung didatangkan dari institusi kita sendiri gitu, tanpa 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 melibatkan pakar atau dosen dari luar. Nah, tujuan Pak Kaprodi agar engage gitu ya, agar mata kuliah ini benar-benar diampu oleh dosen internal yang resource-nya atau as dosennya dari kita sendiri. Nah, pilihan itu jatuh pada Pak Muher sebagai koordinator mata kuliah dan saya sebagai anggota tim teaching dari Pak Muher. Nah, karena baru maka Pak Kaprodi itu meminta saya dan Pak Muher menyusun sendiri silabusnya gitu. Lah kita agak kebingungan gitu karena kenapa? Karena ini mata kuliah yang baru dan sama sekali nggak punya benchmarking dari apa dari dari mana-mana gitu. Nah, akhirnya kita coba cari benchmark dari beberapa perguruan tinggi. Salah satunya itu kita dapat dari Universitas Paramadina untuk program studi keuangan ekonomi syariah mereka ya S2. Nah, setelah kita cek silabusnya itu kok ini gitu ya terlalu 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 Islamic banking atau Islamic finance padahal sebenarnya yang diinginkan oleh Pak Kaprodi itu adalah strategic management yang bersifatnya umum gitu tapi nanti tetap cara pandangnya itu harus mengarah pada Islamic finance. Nah, kita ngubek-ngubek beberapa literatur gitu ya sama Pak Muher dan ketemulah silabus yang hari ini eh, teman-teman itu baca atau terima. Nah, silabus yang kita miliki itu sangat berbeda dengan silabus yang ada di Universitas Paramadina gitu yang kita jadikan benchmark. Perbedaannya terletak selain dari aspek fokusnya adalah silabus yang kita kembangkan itu berbasis pada hmm, berbasis pada ekonomi kelembagaan atau institutional economics. Nah, institutional economics itu sangat berbeda pendekatannya dengan ekonomi Islam yang berfokus pada keuangan. Nah, karena dia institutional economics yang melibatkan aktor dalam proses pengambilan keputusan, maka eh, cara pandang itu nggak hanya berguna bagi para pengambil kebijakan di industri keuangan Islam, tapi juga industri-industri berbasis syariah lainnya, semisal eh, sektor pariwisata yang hari ini pemerintah daerah itu sedang banyak mengembangkan pariwisata berbasis syariah. Nah, atas dasar pemikiran-pemikiran itu, maka kemudian saya dan Pak Muher mencoba mendekatinya dengan cara pandang yang berbeda. Nah, akhirnya dapatlah satu formulasi silabus yang hari ini Anda terima. Kira-kira itu sejarah dari penyusunan silabus manajemen strategi Islami ITB-AD untuk program studi keuangan syariah. Oke, selain itu saya dan Pak Muher juga bersepakat bahwa kita harus membagi tugas pada bidang yang memang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas akademik
kita yang bisa menjangkaunya. Nah, oleh karena itu Pak Muher memberikan materi-materi yang sifatnya itu basis teoritik dan sekaligus praktik pada isu-isu yang kontemporer atau terkini. Nah, sementara saya itu berangkat dari eh, teori dasar dari manajemen strategi, kemudian eh, mencoba mencoba merombak manajemen strategi yang konvensional, kemudian bergeser ke manajemen strategi Islami. Nanti akan kita temui beberapa perbedaan mendasar eh, antara manajemen strategi Islami dan manajemen strategi konvensional. Sebenarnya proses penentuan strategi, kemudian pengambilan keputusan dan sebagainya itu nggak jauh berbeda dengan apa yang ada di teori manajemen strategi konvensional. Letaknya hanya pada letak perbedaannya hanya pada asumsinya saja gitu. Ya nanti akan kita temui. Nah, selain itu saya juga meminta izin pada Pak Muher untuk memberikan Anda semua, teman-teman sekalian, sejumlah tools atau peralatan analisis berbasis software yang nanti bisa teman-teman latihan, tapi sebelumnya kita simulasi dulu. Tools untuk proses decision making, ya. Ada banyak tools, tapi tools itu saya berikan ke teman-teman karena memang tools itu hari ini sedang banyak digunakan untuk penelitian empirik dalam rangka penentuan strategi korporat ataupun institusi lainnya. Baik ya, saya kira itu pengantar singkat kita tentang manajemen strategi Islami. Asbabun nuzul, kenapa ada mata kuliah ini, kenapa kemudian silabusnya demikian, dan seterusnya. Oke, baiklah, ini lanjut saja. Jadi, sebelum kita memahami ya, manajemen strategi Islam, tampaknya kita perlu mereview atau meninjau kembali atau flashback, kira-kira gitulah ya, melihat kembali ke belakang teori-teori konvensional strategic management, kira-kira gitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi secara teoritis ya, ini Anda pasti sudah pernah mempelajarinya. Manajemen strategis adalah seni sekaligus ilmu ya. Penyusunan, penerapan, pengevaluasian keputusan-keputusan yang berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi dalam upaya pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran. Ya. Nah, perencanaan kebijakan dalam rangka mencapai sasaran itu, maka manajemen perlu mengalokasikan sumber daya dalam rangka menerapkan kebijakan yang sudah direncanakan itu. Jadi manajemen strategik adalah kombinasi aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, 3 tahapan umum dari manajemen strategi adalah, ini paling umum, pertama adalah perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan yang terakhir evaluasi strategi. Ini paling umum. Tapi beberapa buku teks menyarankan 3 tahapan manajemen strategik itu perlu dirinci menjadi
tahap-tahap yang lebih spesifik. Tetapi umumnya adalah perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Nah, jadi manajemen strategis itu adalah sebenarnya menyangkut persoalan tentang keinginan manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Ya, apakah strateginya itu banyak hal, banyak jenisnya. Apakah strateginya ekspansif, apakah strateginya berdiam diri, dan seterusnya gitu ya. Manajemen strategis juga menyangkut keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi. Jadi, misalnya setiap institusi pendidikan gitu ya, mereka menyusun satu strategi organisasi 5 tahunan yang disebut dengan Renstra, rencana strategis. Jadi itu yang disebut dengan jangka panjang. Atau dokumen teknisnya RENIP, ya, rencana induk pengembangan. Kalau di pemerintah daerah ada yang disebut dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Isinya apa? Isinya adalah manajemen strategik dari pimpinan daerah untuk melakukan atau melaksanakan proses pembangunan di daerahnya selama 5 tahun ke depan. Jadi manajemen strategik itu penting bagi sebuah organisasi untuk menentukan kebijakan apa yang diambil atau kebijakan apa yang diperlukan untuk melaksanakan atau mengembangkan organisasi. Nah, dalam konteks kita, tentu saja karena ini keuangan syariah, maka kelihatannya cara pandangnya harus didekati pada bisnis model, ya. Nah, bisnis model adalah desain strategik tentang bagaimana perusahaan itu memperoleh laba. Ini sekali lagi masih konvensional ya, memperoleh laba. Kemudian proses kerja dan termasuk aktivitas kerjanya. Nah, model bisnis ini berfokus pada dua aspek. Kalau dia institusinya itu melibatkan pelanggan ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan yang dijawab dalam model bisnis ini ketika dia melibatkan pelanggan adalah apakah pelanggan itu memberikan penilaian yang disediakan oleh sebuah entitas bisnis ya, dalam hal ini perusahaan. Terus yang kedua, apakah perusahaan bisa menghasilkan uang dengan melakukan model bisnis itu gitu ya. Nah, model bisnis ini penting bagi setiap entitas bisnis yang memulai bisnisnya. Jadi bisnis model itu sangat menentukan kita mau ngapain gitu ya. Kita mau ngapain. Oke. Kita lanjut dulu. Ini pertanyaan mendasar kenapa perencanaan strategik itu penting ya. Dia penting karena menyangkut pada setidaknya 4 aspek. Yang pertama adalah persoalan performa organisasi. Kemudian yang kedua adalah apakah
strategik bisnis itu bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Terus yang ketiga, strategik penting karena sebagai upaya bagi setiap pengambil kebijakan pada sebuah institusi untuk terus memusatkan perhatian mereka pada tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan proses pembuatan keputusan manajerial sendiri gitu ya. Hari ini kita misalnya berhadapan dengan COVID-19 yang setiap hari itu kita bicarakan, setiap hari kita ketemu beritanya. Dan setiap entitas bisnis hari ini itu berhadapan dengan satu situasi disruption, kira-kira gitu, atau perubahan lingkungan bisnis ya, yang membuat mereka itu harus memutar otak gimana caranya agar mereka bisa bertahan. Jangankan memperoleh laba dalam situasi pandemik seperti ini, bertahan saja itu membuat mereka harus memikir atau memutar otak mereka. Nah, dalam situasi ini maka perencanaan strategik penting. Saya mendengar dari teman-teman pelaku usaha bahwa mereka hanya bisa bertahan 3 bulan ke depan, dan baru saja kemarin diskusi saya dan teman-teman di Tangerang Selatan, teman-teman pelaku usaha itu kebingungan karena akan berhadapan dengan Idul Fitri, di mana mereka harus menyiapkan 2 kali lipat gaji untuk karyawan mereka, dan sementara mereka berada dalam situasi yang nggak nyaman, situasi yang mungkin cash flow mereka itu sedang dalam guncangan. Nah, perencanaan strategik dalam situasi kritis atau krisis kayak begini itu jadi penting. Pilihannya hanya 2. Apakah misalnya kita memberhentikan karyawan atau men-stop operasi organisasi. Memberhentikan karyawan berarti memberikan peluang bagi entitas organisasi untuk tetap hidup dalam jangka panjang, atau misalnya tetap menggaji dengan skema full gaji plus THR, tapi kemudian perusahaan itu harus berhutang. Nah, situasi dilematis begini ini, maka perencanaan strategik jadi penting. Sama misalnya ketika sebuah institusi pendidikan tinggi yang hari ini mahasiswa sedang dalam situasi gak nyaman karena mungkin orang tuanya itu juga terkena dampak. Atau mungkin si mahasiswanya yang bekerja itu, yang dari pekerjaannya itu dia kuliah, kemudian dia PHK, dan itu berdampak pada biaya kuliah. Nah, dalam konteks itu maka perencanaan strategik hari ini setiap entitas bisnis, bukan hanya pelaku usaha, tapi pelaku pendidikan juga harus mengatur strategi gimana caranya agar tetap bertahan. Nah, jadi perencanaan strategik itu penting ya. Perencanaan strategik itu penting. Ini proses manajemen strategi. Strategic intent itu sebenarnya adalah pernyataan intention, pernyataan niat ya,
bahwa organisasi saya itu seperti ini, bahwa organisasi saya dalam 10 tahun ke depan harus sudah ada menyebar di Pulau Jawa misalnya, dan seterusnya. Jadi itu strategic intent, termasuk objektifnya. Ya. Yang kedua adalah strategic formulation atau formulasi strategi. Nah, di situ mencakup beberapa teknik analisis, termasuk analisis SWOT, kemudian penentuan strategi level korporasi, penentuan strategi level bisnis, dan perencanaan strategi. Proses berikutnya adalah implementasi strategi. Nah, ini sudah menyangkut project dalam rangka implementasi strategi itu, kemudian ada prosedur, ada alokasi sumber daya, baik itu finansial, keuangan, peralatan, SDM, dan seterusnya. Termasuk juga di situ aspek struktural dan behavioral, sikap, perilaku dari SDM yang terlibat dalam implementasi strategi itu. Nah, yang terakhir adalah proses evaluasi strategi. Nah, pada titik inilah kemudian analisis dan assessment jadi penting. Dan ketika tahap analisis dan assessment ini, maka dibutuhkan peralatan-peralatan analisis atau peralatan-peralatan assessment yang memungkinkan evaluasi itu menghasilkan informasi yang akurat, menghasilkan informasi yang valid sebagai dasar proses pengambilan keputusan untuk memperbaiki strategi di masa depan. Oke, sampai di sini saya minta Anda berkomentar supaya kelas kita nggak seperti ini, nggak diem gitu ya. Silakan. Nanti tanya nih Pak. Silakan. Doni Pak. Silakan Pak. Dalam kondisi pandemik ini kan nggak semua perusahaan kena dampaknya Pak ya. Terutama kayak perusahaan telekomunikasi gitu Pak ya. Kayak yang kalau Pak Yandri lihat punya masukan nggak sih Pak untuk perusahaan-perusahaan yang selain dia mem-PHK-kan karyawan tuh, maksudnya itu yang jalan yang terakhir gitu loh Pak. Gimana menurut Pak Yandri Pak? Ya, ini situasinya kan memang nggak bisa ini ya, nggak bisa kayak orang, oke, membalikkan telapak tangan, karena kan sebenarnya ini situasi shocking sebenarnya ya, situasi yang mengejutkan gitu, karena nggak menyangka dampaknya begitu masif gitu ya. Nah, saya dapat informasi dari Bapak bahwa ada beberapa perusahaan yang nggak ini, tapi memang kelihatannya perusahaan-perusahaan berbasis teknologi hari ini itu memang diuntungkan gitu ya, Google, kemudian WhatsApp, Zoom gitu ya. Pokoknya perusahaan-perusahaan yang memang berbasis teknologi yang sifat teknologinya adalah memang
sosial media gitu ya, yang teknologinya itu memang diperuntukkan bagi atau di apa ditujukan bagi orang untuk hidup sendiri gitu, tanpa tanpa ada pertemuan sosial, tanpa ada ketemu dan sebagainya gitu ya, yang memungkinkan orang untuk tetap tetap bertemu virtual. Nah, perusahaan-perusahaan teknologi itu menurut saya diuntungkan sebagaimana yang Bapak sebut tadi, termasuk Telkom. Nah, terkait dengan opsi perusahaan ketika berhadapan dengan situasi krisis seperti ini, ya memang hari ini perusahaan eh, nggak bisa lagi, pokoknya sekarang istilahnya maju kena mundur kena gitu loh. Jadi ya mau gimana gitu ya. Misalnya begini, oke kita mem-PHK, memberhentikan karyawan, tapi jangan lupa bahwa ketika kita mem-PHK karyawan, kita harus patuh pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nggak boleh sembarangan mem-PHK karyawan. Kalau nanti dia menggugat dan sebagainya gitu ya, juga persoalan. Maka tekanan pelaku usaha hari ini itu sebenarnya banyak sekali gitu ya, bukan hanya tekanan eksternal, tapi juga tekanan internal, misalnya dari serikat buruh dan sebagainya. Jadi em, kalau saya ditanya kira-kira apa ya opsi terbaiknya, eh, dari perspektif ilmu manajemen strategi, setiap entitas bisnis itu harus membuat skenario-skenario, mulai skenario yang paling buruk sampai dengan yang buruk gitu ya. Sekarang udah nggak bisa lagi nih skenario terbaik, nggak ada. Skenarionya adalah skenario buruk dan skenario paling buruk. Bad skenario and worst skenario, kira-kira gitu. Situasinya juga situasi krisis. Nah, yang paling mungkin ditempuh perusahaan adalah bad skenario. Nggak ada yang lain. Apa saja bad skenario itu isinya? Bisa jadi memberhentikan karyawan, tapi mungkin apa eh, nggak semua dan sebagainya gitu ya. Dipilih mana resource Mhm. yang benar-benar berkontribusi terhadap perusahaan gitu dan sebagainya. Jadi saya kira itu Pak dari perspektif sains ya yang bisa saya respons. Berarti anu Pak ya, ke depannya nih ada hikmahnya juga untuk perusahaan tuh mesti punya strategi paling tidak cadangan untuk kondisi seperti ini untuk bisa menggaji karyawan minimal tuh 6 bulan gitu ya Pak ya? Betul. Jadi ini tuh situasi pandemi begini itu memberi pelajaran pada kita semua eh, bahwa misalnya begini Pak, eh, kita mengenal teori bahwa likuiditas yang baik itu adalah 2:1 gitu ya, yang menunjukkan bahwa satu hutang itu dijamin oleh dua aset. Eh, Situasi begini memporak-porandakan teori keuangan sebenarnya, bahwa perusahaan itu nggak bisa lagi mengatakan bahwa oh kita aman kok, likuiditas kita aman, kita 2:1, kita 3:1, kita punya aset 4, sementara utang kita 1, nggak bisa begitu. Sekarang sudah harus berpikir bagaimana agar likuiditas saya itu harus sebanyak mungkin. Sehingga ke depan itu ini perlu mengoreksi kalau dalam situasi pandemi begini apa iya kita punya punya likuiditas hanya 2 gitu ya. Kira-kira gitulah gambarannya. Maka eh, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa harus punya 6 bulan ke depan, memang iya gitu. Apalagi misalnya kalau entitas bisnis atau perusahaan itu mengandalkan operasinya pada hutang, udah nggak bisa sama sekali Pak. Iya, iya.
Udah nggak bisa sama sekali hari ini dalam situasi pandemi kayak begini gitu. Apalagi kan memang vaksin diprediksi bisa ditemukan dalam 2 tahun ke depan. Itu juga dengan asumsi kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nggak izin kita menemukan vaksinnya, kita mau bilang apa? Iya kan? Kan Ya, itu hanya perhitungan kalkulasi di atas kertas. Oh, berdasarkan berdasarkan apa penelitian empirik vaksin itu bisa ditemukan 8 bulan, minimal 8 bulan, maksimal 2 tahun. Lah, itu kan manusia, tapi kalau Allah nggak mau, gimana? Jadi memang kita nggak boleh juga memastikan sesuatu yang nggak pasti gitu ya. Kita berupaya, tapi apa tetap tetap harus mengatakan bahwa 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 ya kalau teman-teman di luar negeri yang nggak punya agama atau agama apapun itu ya harus mengatakan bahwa ya kita memerlukan satu satu tangan gitu, Tuhan gitu yang harus membantu kita gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya dalam hal ini kita sebagai orang Islam harus harus berupaya mendekatkan sedekat-dekatnya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Apalagi yang bisa kita lakukan selain dari itu hari ini ya. Saya kira itu Pak yang bisa saya respon. ya. Makasih Pak. Ya, Mungkin teman-teman yang lain silakan. Saya Pak Pedi Pak mau nanya Pak. silakan Pak Teddy. Ya terkait tadi penjelasan Bapak ya untuk apa strategi perusahaan dalam menghadapi pandemik seperti ini. Apabila ada satu perusahaan Pak mungkin bisa dikatakan asetnya tidak terlalu besar begitu ya. Kemudian dia ingin mengubah bisnis modelnya gitu Pak. Jadi ataupun